Sebenarnya apa dibicarakan tadi itu disertasi saya semua. Harusnya oknum profesor yang masih meragukan harus hadir malam ini. Jelek-jelek begini dia kuliah S1 di Google nggak ada, mungkin investasi saya. Dan di bangsa ini harus catat juga bahwa Menteri Investasi pertama Republik Indonesia itu namanya Bahlil Nahdolia. Jadi bukan yang kuliah di luar negeri, bukan. Yang merasa pintar itu nggak juga. Nah, masuk ke ini. Jadi saya diangkat oleh Pak Presiden Jokowi untuk memimpin BKPM dan meminta kepada saya agar bagaimana caranya untuk menyetop ekspor or nikel. Ini cikal bakalnya sebenarnya. Ini cikal bakalnya ini. Jadi belum tentu profesor doktor yang merasa pintar, mohon maaf, mengerti sejarah ini. Belum tentu. Apalagi ada alumni HMI yang merasa paling pintar itu. Dari Harvard itu Prof. Erani yang saya wawancara itu Dani Rodrik. Dia mengatakan begini, agak akademik dikit nih. Dia tahu bahwa masuk S3 ini suruh revisi gitu. Masalah itu jangan dianggap masalah. Termasuk disertasi saya. Itu justru keren gitu, semakin banyak orang kenal kan gitu. Menurut saya, tidak semua mahasiswa mendapat kesempatan yang baik seperti saya. Karena mahasiswa doktor yang lain, S3-nya itu diuji hanya oleh promotor, co-promotor, dan dosen penguji. Kalau saya, selain promotor, co-promotor, dan dosen penguji, 4 organ UI pun diuji dosen saya. Dan disertasi saya diputuskan oleh rektor, luar biasa kan? Benar nggak sebut ini? Makanya waktu itu saya kuliah. Inilah yang melatar belakangi saya kenapa saya kuliah. Untuk menguji apa yang saya lakukan. Jadi saya ini kan lakukan dulu, teori belum ada. Tapi barang jadi gitu. Perbedaan antara hilirisasi dan industrialisasi. Sebenarnya apa dibicarakan tadi itu disertasi saya semua. Ini mencari tadi disertasi saya semua. Harusnya oknum profesor yang masih meragukan harus hadir malam ini. Baik, saya akan mencoba mulai begini. Saya akan berbicara tentang ekonomi bangsa kita dulu. Bang Fahri, pertumbuhan ekonomi nasional kita ini dari sejak 2015 sampai dengan 2024 selalu kurang lebih di atas 5%. Dan dalam konsep teori ekonominya Bang Prof. Erani adalah rumus pertumbuhan itu konsumsi plus investasi, spending pemerintah, dan ekspor impor. Dan konsumsi kita itu 53% dari total kontribusi pertumbuhan. Investasi kurang lebih sekitar 30%, spending pemerintah hanya 16%. Jadi total kue ekonomi kita, kontribusi pemerintah itu tidak lebih dari 16%, sisanya ekspor impor. Nah kemudian kita berbicara tentang kue ekonomi dari 53%. Kalau kita berbicara tentang konsumsi, itu bicara tentang daya beli yang tadi Bang Ilham bilang. Kalau kita bicara daya beli, itu bicara tentang kepastian pendapatan. Apa yang mau dibeli kalau ada kepastian pendapatan? Dan kalau kita bicara kepastian pendapatan, itu bicara tentang lapangan pekerjaan. Dan kalau kita bicara lapangan pekerjaan, tidak mungkin pemerintah yang akan menciptakan lapangan pekerjaan lewat penerimaan PNS, TNI, Polri, dan BUMN. Pasti swasta. Dan swasta itu adalah investasi. Dan di dalam investasi itu ada industrialisasi dan hilirisasi. Nah sekarang saya akan berbicara pada konteks hilirisasi. Nah, kontribusi pertumbuhan ekonomi kita 30% itu Bang Fahri dari investasi. Kebetulan sebagai mantan menteri investasi. Jelek-jelek begini dia kuliah S1 di Google nggak ada, menteri investasi saya. Dan di bangsa ini harus catat juga bahwa Menteri Investasi pertama Republik Indonesia itu namanya Bahlil Nahdolia. Jadi bukan yang kuliah di luar negeri, bukan. Yang merasa pintar itu nggak juga. Nah, masuk ke ini. Jadi, ya Bang Ilham
kelihatannya kita di keluarga besar ini saling baku tahu kelihatannya. Nah, saya akan mencoba untuk memulai cerita pengalaman. Senior-senior semua, saya jujur mengatakan bahwa konsep hilirisasi di bangsa kita ini konsepnya seperti LK2. Tiba saat, tiba akan. Bukan konsep by design. Atas dasar itu kenapa saya ngomong? Karena puncak hilirisasi itu ketika saya diangkat oleh Pak Presiden Jokowi untuk memimpin BKPM dan meminta kepada saya agar bagaimana caranya untuk menyetop ekspor or nikel. Ini cikal bakalnya sebenarnya. Ini cikal bakalnya ini. Jadi belum tentu profesor doktor yang merasa pintar, mohon maaf, mengerti sejarah ini. Belum tentu. Apalagi ada alumni HMI yang merasa paling pintar itu. Cocok banget. Untuk gak ada di sini ya. Saya akan menceritakan kenapa itu dilakukan. Karena secara jujur kita katakan bahwa kembali kepada teorinya Bang Fahri, Asia, Eropa itu sudah candu terhadap sumber daya kita. Itu sudah candu dan tidak pilih negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam itu maju. Dan memang dalam teori dari beberapa pakar ekonomi termasuk dari Harvard itu Prof. Erani yang saya wawancara itu Dani Rodrik. Dia mengatakan begini, agak akademik dikit nih. Dia tahu bahwa masuk S3 disuruh revisi gitu. Dani Rodrik dari itu profesor ekonomi dari Harvard. Dia adalah salah satu profesor doktor ahli ekonomi dari Harvard yang sangat cenderung berpihak kepada negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam untuk menjadi negara maju. Kemudian Chan dari Korea, dia mengatakan begini, tidak pernah ada sebuah negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam maju tanpa ada hilirisasi dan tanpa ada industrialisasi. Nah, saya masuk pada pikiran Bang Ilham tadi itu benar. Tidak semua negara yang menciptakan nilai tambah itu adalah negara hilirisasi. Contoh Korea. Korea itu bukan negara yang melakukan hilirisasi. Dia adalah negara industrialisasi. Karena definisi hilirisasi itu adalah sebuah negara yang mampu menciptakan nilai tambah dengan proses bahan baku ada negara itu. Itu yang disebut dengan hilirisasi. Instrumen hilirisasi adalah industrialisasi. Nggak akan mungkin penciptaan nilai tambah itu terjadi tanpa ada industri. Maka di situ dibutuhkan teknologi. Sainsnya di situ. Nah, perbedaan antara Jepang, Korea, dan China. Kalau Korea itu negara industrialisasi, dia menguasai teknologi, dia menguasai kapital dan menguasai pasar luar negeri. Makanya dia merupakan bagian daripada sekutu Amerika dalam ekonomi. Jepang itu blended dia menguasai teknologi, dia menguasai pasar, dia menguasai kapital, tapi sedikit punya bahan baku. Maka dia blending. Nah, China ini yang saya mau jelaskan. China pada tahun 80-an itu dia betul-betul melakukan hilirisasi secara kafah. Jadi kafah ini istilah NDP tidak hanya berlaku di kami, di China pun menjalankan ini. Mungkin ada alumni HMI yang hijrah ke sana. Nah, di mana kafahnya adalah kita ingat tanah jarak. Dia betul-betul mampu melakukan sebuah perubahan secara fundamental. Dia melakukan revolusi besar-besaran. China waktu itu tertutup, dia membuka diri untuk FDI masuk, silakan masuk teknologi, pasar dia buka, dia cuma bilang, you olah ini, dan teknologinya you punya, tapi TKDN-nya 80%. Ini yang untuk create industri dalam negerinya. Dalam kurun waktu, dan dia harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional. Dan kemudian di negara bagian di China yang mempunyai tanah jarak itu kemudian menjadi tumbuh pesat pertumbuhan ekonominya. Dan dia kemudian melakukan penetrasi ke pasar luar negeri. Pertanyaan berikut adalah, konsep hilirisasi di Indonesia itu yang cocok dari 3 negara di ASEAN ini yang mana? Itu.
Yang cocok itu adalah China. Yang cocok itu adalah China. Makanya di disertasi saya katakan bahwa model hilirisasi kita harus kita memakai hilirisasi China dengan tiga perbandingan antara Korea, Jepang, dan China. Biar tidak dibilang joki maksudnya. Nah, ini gue udah satu-satu nih Bang. Ini model pendekatan hilirisasi Indonesia. Nah, perbedaan sekarang antara China dan Indonesia. China sebelum dia melakukan hilirisasi, dia membuat kelembagaan. Dia by design. Di Indonesia tidak by design karena tuntutan. Makanya kalau kita lihat di 2017-2018, ekspor kita or nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi meminta kepada saya stop itu ekspor or nikel. Kemudian saya buka pasar untuk silakan, you datang investasi di Indonesia, saya akan kasih sweetener kepada kamu. Saya akan kasih kamu tax holiday dan saya akan memberikan kamu izin-izin secara baik. Apa yang terjadi? 2019 sampai dengan 2024, sekarang ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel itu sudah mencapai 40 miliar US dollar. Ini 40 miliar US dollar. Dan banyak pertumbuhan-pertumbuhan kawasan baru yang muncul. Cuma memang saya harus akui bahwa hilirisasi ini belum adil. Hilirisasi ini nggak adil. Karena dalam temuan saya, hilirisasi ini dikuasai oleh pemerintah pusat dan investor. Daerah ditinggalkan. Makanya daerah itu sebagian yang mendapatkan bencana. Karena itu perlu ada satu formulasi. Gitu loh. Nah, ini bicara tentang hilirisasi. Nah, hilirisasi sektor nikel yang pertumbuhannya sekarang kita itu menjadi negara eksportir baja terbesar di dunia. Bahkan China waktu itu pernah membench dan memberikan pajak progresif ekspor kita karena kita intercept. Jadi sekarang kalau mereka intercept kita dengan pakaian jadi dan barang-barang UMKM, kita sekarang penetrasi dengan baja. Dan sekarang kita dorong untuk bagaimana membangun hilirisasi itu tidak hanya pada sektor nikel. Nah kemudian karena saya dibesarkan oleh HMI, kita ini kan terbiasa dengan ada masalah menciptakan peluang. Masalah itu jangan dianggap masalah. Termasuk disertasi saya. Itu justru keren gitu, semakin banyak orang kenal kan gitu. Menurut saya, tidak semua mahasiswa mendapat kesempatan yang baik seperti saya. Karena mahasiswa doktor yang lain, S3-nya itu diuji hanya oleh promotor, co-promotor, dan dosen penguji. Kalau saya, selain promotor, co-promotor, dan dosen penguji, 4 organ UI pun diuji sampai saya. Dan disertasi saya diputuskan oleh rektor, luar biasa kan? Nah, itu yang keanehan itu. Nah, mereka nggak pikir, kok ada anak S1 yang kuliah di Google di kampus, anak Papua datang kuliah 2 tahun dan cum laude, kira-kira begitu. Apa benar ini kira-kira? Nah, untuk kebenaran ini saya uji sekarang ini. Nah, saya sejak tahun 2021 itu sudah punya mimpi bahwa hilirisasi ini tidak boleh hanya stop di nikel. Dia harus semuanya. Maka saya buatlah master plan untuk membuat 26 komoditas hilirisasi di sektor pertambangan, mineral batu bara, oil and gas, pertanian, perikanan, kehutanan. Itu saya buat 2021. Dan BKPM waktu itu ketika diangkat menjadi menteri, saya sudah membuat namanya deputi hilirisasi. Satu-satunya eselon 1 di semua kementerian di bangsa ini yang punya deputi hilirisasi. Itu saya buat. Tujuannya apa? Mimpi saya adalah memang harus ada lembaga yang mengelola hilirisasi agar tidak menjadi konsep tiba saat tiba akal. Itu sebenarnya konsepnya. Lalu kemudian waktu berjalan dan saya berpikir sekarang ekspor kita bagus, penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas di sektor hilirisasi berjalan baik. Yang menjadi waktu itu kegenitan saya adalah apa yang saya lakukan ini sudah benar atau salah secara akademik. Itu gejolak. Jangan-jangan apa yang gue lakukan ini salah. Atas dasar itu kemudian saya berkonsultasi dengan Prof. Erani. Prof, apa yang saya ngomong ini
apa yang saya buat ini benar nggak? Karena waktu saya terobos semua aturan-aturan itu, hambat prak. Ya itulah yang jadi menteri kalau dekat sama presiden. Ya, jadi orang cerdas kalah dari orang cerdik. Ya kan? Apalagi cuma omong-omong. Kalah parah itu. Ya itu tadi yang tadi Abang Prof Arif bilang itu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan kedekatan mempengaruhi pimpinan itu selalu mendapatkan tempat yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang hafal baca buku. Apa bermaksud menyinggung Abang? Enggak. Karena mudah-mudahan kalian berapa omongan saya ini pasti ada alumni yang merasa tersinggung. Nah, kemudian kita buat di buku itu ada 26 buku di 26 komoditas dengan investasi kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini kan agak gede. Dan waktu itu kampanye, saya waktu itu bingung saya begini, benar nggak saya buat ini? Makanya waktu itu saya kuliah. Inilah yang melatar belakangi saya kenapa saya kuliah, untuk menguji apa yang saya lakukan. Jadi saya ini kan lakukan dulu, teori belum ada, tapi barang jadi gitu. Kalau kampus kan banyak kajian belum tentu jadi. Kalau saya kajiannya sedikit, yang penting saya eksekusi, gitu kan? Sama dengan kawasan industri di Batang itu, yang di tempatnya Pak Wihaji. Saya temukan lokasinya tanggal 4 Juni, Presiden meresmikan tanggal 14 Juni tanpa MS. Tanpa MS. 2 tahun kawasan industri itu sudah menjadi satu kota yang luar biasa sekali. Itu tidak ada teorinya. Dan saya harus uji itu gitu loh. Makanya saya kuliah. Nah, walhasil Bang, kemudian saya kuliah. Apa judul yang saya buat waktu itu? Karena saya lihat kelembagaan yang tidak jelas, tata kelola yang tidak jelas. Saya pernah dikritik oleh Pak JK sama almarhum Faisal Basri. Hilirisasi itu bagus, tapi ini dirasakan oleh asing, bukan orang Indonesia. Bang Faisal juga kritik saya begitu. Saya bilang oke, kritik mereka ini bagus. Dan kemudian saya kuliah dan saya membuat. Judul yang saya buat itu adalah kebijakan kelembagaan dan tata kelola hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saya mau coba ini semua disertasi supaya apa? Udah benar belum yang saya lakukan. Jadi selalu itu menghantui, Bang. Menghantui. Dan gak akan mungkin negara kita yang kita cintai ini menjadi negara maju kalau dengan struktur ekonomi kita yang konsumtif. Kita harus mendorong merubah struktur ekonomi kita dari konsumtif ke produksi ke industri. Nah itu hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi karena kita punya sumber daya alam. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Waktunya masih oke, Bang Fahri. Saya kan sebagai junior nggak boleh ngomong melebihi waktu Bang Fahri. Kalau Bang Fahri bilang lanjut, saya lanjutin. Nah, saya kan sebagai junior sekalipun ketum Golkar harus tahu diri. Jadi kadang-kadang kita ini di alumni MI itu kan ada punya standar moral, standar etik, dan ada independensi kader dan independensi institusi. Cuman kadang-kadang merasa ada yang beretika lebih tinggi, sampai nilainya dikasih 10 dari per 100. Itu karena merasa standar etiknya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah, saya lanjut. Kenapa saya membuat disertasi saya seperti itu? Yang pertama, Daniel Rodrik Chan itu pakar-pakar ekonomi dunia. Ia menyatakan bahwa tidak ada sebuah negara di dunia yang melakukan hilirisasi industrialisasi tanpa ada keterlibatan negara. Coba tunjukkan di mana. Dan saya meyakini bahwa negara belum hadir secara komprehensif, secara by design di saat lampau dalam rangka implementasi hilirisasi. Makanya konsepnya tiba saat tiba akal, tidak ada yang menjadi roadmap secara benar. Alhamdulillah kita buat hilirisasi, ya roadmap. Yang kedua, menurut Chan dari Korea, dia mengatakan begini, selain institusinya, kalau di Cina itu di bawah Perdana Menteri, kalau di Korea itu di bawah Menteri Bappenasnya. Tapi dia bilang harus ada orkestra.
harus ada yang membuat orkestra untuk membuat skala prioritas. Makanya kita harus membuat tata kelola. Nah, berikut adalah ada lembaga, ada yang tata kelola, tapi pembiayaannya supaya lebih mandiri harus ada dalam negeri, baik bank maupun non-bank. Yang kedua adalah berkeadilan. Benar yang tadi Bang Fahri mengatakan bahwa hilirisasi itu harus adil bagi masyarakat lokal, bukan hanya Jakarta. Ya, saya sebagai orang daerah pasti punya keberpihakan saya kepada orang daerah lebih tinggi. Apalagi UP ini lebih banyak kantornya di Jakarta, Bang. Betul. Dan menurut saya ini nggak adil. Maka kemudian isi disertasi saya itu, Bapak Ibu semua, teman-teman, saya pakai untuk menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan negara. Contoh, kelembagaan. Saya tempatkan hilirisasi itu dari Menteri Investasi dan Hilirisasi. Waktu itu saya ditanya oleh beberapa tokoh, termasuk elit partai Pak Wamen Desa, kenapa tidak di SDM, kenapa tidak di BUMN? Saya katakan begini, kalau taruh di SDM, kan ada hilirisasi di sektor pertanian, ada hilirisasi di sektor kehutanan, ada hilirisasi sektor perkebunan, nanti terjadi ego sektoral, dan ini nggak bisa tereksekusi. Saya sarankan waktu taruh di Kementerian Investasi. Kenapa? Karena semua izinnya ujungnya itu di OSS. Sebagai mantan Menteri Investasi kan saya harus bela itu. Dan itulah lahirlah ide itu, kampus itu. Yang kedua tata kelola. Saya ngomong sama Presiden, Pak, ini udah bagus, tapi tata kelolanya harus bagus. Akhirnya dibuatlah Satgas. Karena 618 miliar US dollar dari total investasi sampai 20 tahun di sektor hilirisasi, 91%-nya itu adalah di sektor SDM. Ya, terpaksa data itu saya olah. Kalau bisa ketua Satgasnya saya, boleh dong. Inilah kemampuan kader ini yang ikut LK2. Punya strata kan gitu. Datang ketemu yang dari luar negeri, Bang, nggak bisa Bang, goyang-goyang nggak bisa. Dan lahir di tengah laut butuh orang yang biasa main. Nggak bisa normal lewat orang itu. Jadi orang bingung, loh kok kementerian di tempat lain ketua Satgasnya SDM? Saya bilang, ya sesuai amal perbuatan lah. Gitu. Jadi dibuatlah itu, gitu. Jadi tata kelolanya di Satgas, dan anggota Satgasnya adalah semua kementerian teknis, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN. Jadi ini juga bagian dari strategi. Orang itu selalu berpikir kaya struktur miskin fungsi atau miskin struktur kaya fungsi. Kalau saya pengen kaya struktur kaya fungsi. Dan dalam teori pendekatan manajemen kan begitu. Udah cocok Bang Fahri, lulus. Nah, kemudian itu disetujui, dan bahkan kewenangan Satgas itu sebagai panglima eksekusi daripada kebijakan pemerintah dalam konteks hilirisasi. Ya, saya ketuanya. Nah, sekarang berikut, kelembagaan sudah, tata kelola sudah. Saya dalam disertasi saya itu, saya ingin melakukan evaluasi terhadap kebijakan negara pada tahun sebelumnya. Makanya saya pakai teorinya Thomas Day tentang reformulasi kebijakan. Kebijakan yang stay, yang existing, kemudian implementasinya, kemudian kita evaluasi, kemudian melahirkan kebijakan baru. Itu di dalam disertasi saya. Dalam evaluasi saya katakan, sampai ayam tumbuh gigi, kalau hilirisasi ini dibiayai oleh asing, maka 60% nilai tambahnya akan kembali ke luar negeri. Karena dia harus mengembalikan pokok tambah bunga dari pinjaman. Karena dia melakukan investasi. Maka saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, kita harus dorong seluruh pembiayaan yang ada di hilirisasi dibiayai oleh perbankan nasional atau lembaga keuangan. Alhamdulillah Pak Presiden punya pikiran sudah duluan jauh lebih itu untuk membangun Danantara. Ya, alhamdulillah itu kan gitu. Saya kan ikut nyantol-nyantol saja.
Nah, sekarang kelembagaan sudah, ini hasil kesimpulannya ini. Kelembagaan sudah, tata kelola sudah, lembaga keuangannya sudah. Sekarang saya katakan, ini jalan tapi harus adil. Kalau nggak adil dan keberlanjutan itu kan SDGs harus masuk di situ. Lingkungan, lapangan pekerjaan. Setelah saya lihat undang-undang Minerba, itu undang-undang itu menurut saya itu undang-undang yang tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 2. Di mana kekayaan negara itu kan dikuasai oleh negara. Simbol negara itu adalah presiden. Tapi presiden nggak bisa mengeksekusi karena undang-undang harus pakai tender. Berarti kan mengamputasi kewenangan presiden. Dan ini sebagai bentuk perlawanan saya kepada orang-orang yang itu saja itu. Maka saya rubah undang-undang. Kita rubah undang-undang Minerba. Maka undang-undang ini Minerba itu sekarang UMKM, koperasi harus mendapat prioritas, privilege tanpa tender, termasuk organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Ya, entar dulu. Yang saya mau tanya adalah siapa alumni HMI yang hebat-hebat itu yang mau merubah undang-undang Minerba? Nggak, fair aja. Siap. Kalau memang kita mau berpihak kepada umat bangsa dan negara dan rakyat kecil, kita harus masuk merubah itu aturan-aturan yang membengkul semuanya. Dan itu butuh keberanian. Itu bukan main-main. Sekarang undang-undangnya berubah. Jadi SDGs, keterlibatan pengusaha daerah, itu hanya bisa kita lakukan dengan cara di dalam undang-undang, Bang Fahri. Nah, sekarang pertanyaan, ini kan kesimpulan daripada disertasi saya. Ya kan, kelembagaan sudah ada, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Tata kelola sudah ada Satgas. Lembaga pembiayaan, alhamdulillah afirmatif bahwa Presiden sudah semua perbankan membiayai hilirisasi. Keadilan kita rubah undang-undang Minerba. Pertanyaan saya, di manakah yang saya tidak pahami tentang disertasi saya itu? Di mana? Jadi mana yang mau direvisi gitu? Yang mana mau direvisi? Yang mana gitu loh. Tapi it's okay. Mungkin yang dimaksudkan dengan revisi itu rasa ingat. Jadi memang ada belum adil yang belum saya eksekusi. Yaitu tentang bagi hasil daripada dana hilirisasi. Jadi di dalam temuan disertasi saya mengatakan bahwa ada ketimpangan dan ketidakadilan secara substantif terhadap pembagian dana bagi hasil antara pusat dan daerah. Daerah itu cuma dapat 15%, Bang Hani. Padahal dia infrastruktur, penyakit, sampah, polusi, dia sumber dari situ. Saya bilang ini nggak fair, nggak bijak. Harusnya adalah 55-45. 55 pusat, 55 pusat, 45 daerah. 45 daerah itu 35 kabupaten, 30 kabupaten, 15 provinsi. Mungkin yang dimaksudkan revisi itu yang ini. Dan saya sebagai ketua Golkar insya Allah akan memperjuangkan. Karena ini berubah undang-undang. Dan undang-undang perpajakan. Ini berubah undang-undang perpajakan. Nah, artinya apa? Saya mau sampaikan, kalau ini mampu kita kelola dengan baik, maka hilirisasi ini menjadi satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga kita bisa keluar dari jebakan kutukan negara sumber daya alam. Nah, ini kalau kita mampu lakukan, saya pikir, saya setuju sama Bang Ilham, bahwa tidak hanya konteks industri masuk, mesinnya dari luar, sudah harus kita protek. Bagaimana kemudian ketika Inggris pada abad ke-16, dia memprotek tentang industri world-nya, dia tidak melakukan ekspor. Lalu kemudian di situ dia menguasai seluruh bahan baku tekstil. Bagaimana Amerika pada abad 19, dia mempergunakan pajak progresif impor 45% untuk memproteksi industri dia. Bagaimana China pada tahun 80-an, dia mempergunakan konsep 80% harus TKDN
Dan kemudian mereka ini menjadi negara-negara yang hebat, industrialis. Nah kita, waktu di G20, ketika saya mengusung isu hilirisasi, itu di-intercept oleh negara-negara G7. Itu saya di-intercept, dan saya fight. Dan disitulah pertama Bang Zul kaget, ketika terjadi lobby antar eselon 1 dan menteri, terjadi deadlock, saya ambil alih pimpinan sidang. Saya memimpin sidang itu. Perintah Pak Presiden Jokowi waktu itu adalah bagaimana caranya agar tetap hilirisasi masuk dalam bagian yang menjadi kesepakatan. Kenapa waktu itu harus menjadi kesepakatan? Karena kita dibawa ke dalam WTO. Ekspor nikel pelarangan ekspor nikel kita itu dibawa ke WTO. Dan kemudian waktu saya memimpin sidang, saya bilang sama mereka, tuan-tuan, ini menteri-menteri ekonomi investasi di 21 negara. Saya katakan kepada mereka, tuan-tuan, kami negara-negara berkembang itu belajar tentang teori ekonomi dan pengalaman ekonomi dari negara tuan-tuan. Bagaimana Inggris, bagaimana Amerika, bagaimana Cina. Dan hari ini kalian sudah mampu menepati anak tangga satu ke anak tangga yang lain. Dan kalian sekarang sudah menjadi negara maju. Kita bergabung dalam negara G20 punya satu kesepahaman, karena kita menguasai perdagangan 70%, GDP dunia 80%, kita pasti punya satu kesepahaman bahwa harus maju bersama-sama. Kalau memang hari ini saya tanyakan, masih ada negara yang belum setuju untuk hilirisasi dimasukkan sebagai komunike bersama di pimpinan kepala negara, pertanyaan saya cuma satu. Kalau itu yang kalian nggak setujui, tunjukkan jalan mana yang harus kami ambil. Tunjukkan supaya kami seperti negara kalian. Dan saya ingin mengatakan kepada tuan-tuan bahwa kita di sini semua harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam satu komunitas negara G20. Begitu saya tanya, ada negara yang belum setuju? Tidak ada yang angkat tangan. Saya tanya lagi 2 kali, masih ada negara yang belum setuju? Tidak ada yang angkat tangan. Karena tuan-tuan tidak ada lagi yang tidak setuju dan semua setuju, maka saya izin tuan-tuan dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, komunike bersama kita setujui untuk hilirisasi masuk dalam bagian kesepakatan G20. Habis itu mereka lari serbu saya, protes saya. Udah kayak kongres HMI aja. Itu ya, ini cerita benar loh, ini cerita benar. Jadi, Bang Fahri, jangan pernah berpikir bahwa negara-negara G7 itu akan rela melihat negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam itu menjadi negara maju lewat industrialisasi. Macam-macam mereka punya godaan. Sampai pada tahun 2023, ketika IMF membuat satu rekomendasi hasil analisa ekonomi dia mengatakan, diakui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang baik, ekonominya, pertumbuhannya bagus, struktur ekonomi makroekonominya bagus. Namun di poin B-nya dia mengatakan, dalam rangka menciptakan keadilan maka dipertimbangkan agar membuka kembali pelarangan ekspor nikel. Saya lawan itu IMF, saya bilang, ini dokter keliru nih, dokter gagal IMF tahun 98 yang usul kita punya industri semua bangkrut, baru kemudian dia mau bikin analisa macam-macam. Jadi ini kira-kira kondisi. Jadi menurut saya hari ini hilirisasi adalah satu instrumen penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, kemudian untuk menghambat deindustrialisasi, kemudian meningkatkan kompetitiveness kita dan maruah negara. Kalau tidak, maka kita akan kembali ke zaman VOC. Dan saya pikir kita semua tidak setuju dengan itu. Itu kira-kira bagian intisari daripada disertasi saya. Jadi kalau ada yang mengatakan ada semacam joki begitu, seperti apa definisi joki itu ya? Saya kadang-kadang bingung banget. Atau mungkin dia pikir kalau Miami dia sendiri yang paling pintar. Nah, yang kedua menyangkut dengan Golkar. Nah ini Golkar ini. Saya itu jujur ya, saya nggak pernah berpikir, bermimpi, bahkan punya cita-cita
untuk menjadi menteri atau ketum Golkar, apalagi ketum Golkar. Saya itu hidup saya alami aja Bang Fahri, air mengalir aja. Dulu waktu kita datang dari Papua ke Jakarta, tidurnya di bawah pohon belimbing PBHMI di Pulau 16. Makanya saya kalau tidak suka Arif ini gara-gara itu juga sekretariat PBHMI. Ya, tapi itu terjadi. Dan saya yakin sebagian dalam ruangan ini adalah pengurus angkatan saya. Kita tidur di bawah pohon belimbing, ada telepon koin 200 perak itu sangat penting karena kepada senior siapa yang kita akan telepon. Waktu itu. Jadi mimpi saya waktu itu adalah jangankan hidup di Jakarta, punya rumah, hidup aja udah bagus karena kita tinggal di Sunda Kelapa, makannya di Mpok, makan ikan 3 bilang bayar 1. Jadi lempeng. Jadi kita hidup ini harus tahu diri gitu, harus tahu ukur baju. Tapi menurut saya sebagai kader HMI adalah kita harus mempersiapkan diri untuk apa saja. Dan ini bagian daripada doktrin NDP. Jadi ketika saya jadi menteri, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba jadi aja Bang. Padahal cita-cita saya mau jadi konglomerat. Cita-cita saya mau jadi konglomerat supaya bupati, gubernur, siapa yang mau jadi pejabat, ketemu Aneh store. Habis itu baru kita kendalikan. Dan itu sudah saya lakukan di Papua. Jadi mau barang baru. Gitu. Jadi waktu itu cita-cita saya mau jadi pengusaha supaya tidak takut dengan omongan Bang Fahri tadi, karena setiap omongan saya sekarang, candaan saya berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Apalagi karena pada suasana kebatinan. Nah ini, dan ini kan di luar makom hidup saya sebenarnya. Jadi kalau ditanya tersisa juga saya sebenarnya. Gitu. Udah biasa bebas gitu. Tapi saya baru sadar bahwa ternyata saya sudah jadi ketum Golkar. Makasih Bang Fahri ya. Bang Fahri ingatkan saya. Nah sampai kemudian saya jadi ketum Golkar, nggak pernah juga rencana gitu. Tapi jalan aja. Saya tahu banyak orang yang mungkin tidak pernah berpikir, bahkan sampai sekarang ada yang belum setuju menerima realitas kehidupan ini. Saya mengistilahkan di Papua itu ada Epen, emang penting kan? Jadi ada ledek-ledekan di Papua kalau lagi saling apa namanya bercanda mob atau lagi bersaing, selalu ada merasa lebih penting gitu kan, merasa lebih hebat. Kita datang, bro, Epen kan? Terus terus bilang, cupen dong. Jadi Bang Fahri, saya begitu ditunjuk oleh teman-teman lewat Munas jadi ketua umum, saya ikut Munas. Masalah saya itu kompetisi, karena tidak pernah ada jabatan yang ke saya tanpa kompetisi. Pernah calon ketua AMPI kalah dari DEF, karena waktu itu Pak Agung Laksono jadi tim suksesnya. Menko waktu itu wakil ketua umum Golkar, kita anak siapa, anak peta, anak tukang cuci pakaian gitu kan. Tapi saya bangga waktu itu MC saya Haris dan Yaya. Mana ya? Makanya kok tipu saya pun nggak apa-apa. Makanya dia kalau sering tipu saya, udah saya maklumi, dia dulu menderita. Nah, jadi saya ikut Munas. Calon nggak ada yang mau maju. Saya sendiri. Yang dukung saya Pak Sarmuji. SK pertama dukungan itu DPD Jatim dan DPD Jateng yang berdiri Pak Menteri Wihaji. Begitu alhamdulillah nggak ada yang maju, wallahu alam kenapa nggak maju kan gitu. Saya terpilih secara aklamasi. Ya saya pilihlah sekjen saya Pak Sarmuji. Kan ini sesuai dengan amal perbuatan. Jadi maksudnya apa? Jangan berharap hasil kalau kalian tidak berkontribusi pada kebun. Ini rata-rata kita alumni HMI ini merusak kebun,
tapi buah ada, mau rebut ambil buahnya gitu. Gimana cara berhukum itu? Gimana coba? Orang yang itu bikin kebun aja belum tentu dapat buah, apalagi yang bikin rusak kebun, tapi itu hasil buah banyak gitu. Nah ini analogi-analogi yang menurut saya harus menjadi kesadaran kolektif. 3 menit lagi sebelum saya disuruh interupsi oleh Bang Fahri. Jadi Bang, kalau saya berpendapat Golkar ini kita harus jadikan sebagai instrumen perjuangan bagi bangsa dan negara. Golkar ini adalah aset negara. Satu-satunya partai di bangsa kita yang didirikan oleh pendiri bangsa itu hanya Golkar. Golkar ini didirikan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lain, yang lahir akibat karena kegaduhan politik waktu itu, stabilitas politik tidak ada, dan kemudian adalah keinginan merubah ideologi Pancasila ke komunis. Dan HMI salah satu organisasi yang masuk di segmen Golkar. Jadi kalau bicara ideologinya HMI ya di Golkar. Karena itu sejarah. Gak apa-apa, kan Golkar sama Gerindra itu adik kakak. Golkar sama Gerindra itu adik kakak. Karena ketua umum Gerindra sekarang alumni Golkar. Dan ilmunya masih dalam doktrin karya kekaryaan. Jadi kami seperti satu rumah beda kamar. Jadi nggak usah dipersoalkan. Nah, saya senang bahwa sekarang Golkar itu inklusif, terbuka, nggak ada lagi hegemoni, nggak ada lagi anak ini harus jadi wakil ketua umum, anak ini harus jadi ketua umum, anak konglomerat ini, anak menteri ini, anak pejabat ini, nggak ada lagi. Aku bilang semua sama di Golkar, nggak ada, inklusif. Kita buat inklusif. Banyak yang protes saya, oh ini kan anaknya ini, jadi harus begini dong. Saya bilang emang saham Golkar ini penyambung ya? Saham Golkar ini pendiri bangsa, punya Pak Harto, punya Pak Habibie, punya Bung Karno, punya tokoh-tokoh semua, Bang Akbar dan lain-lainnya semua, gitu. Jadi silakan adik-adik HMI yang belum berpartai atau sudah berpartai tapi belum jadi anggota DPR, majulah sekarang Golkar. Kalau dulu kan antrenya banyak, sekarang kita buat tetap antri tapi ada skala prioritas. Nah ini sebenarnya keberpihakan. Nah dalam konteks untuk bagaimana Golkar mewarnai dinamika sistem perpolitikan di bangsa kita, abang kan udah lihat waktu HUT Golkar, satu-satunya partai politik awal yang mencetuskan secara terbuka untuk melahirkan ide dan gagasan sebagai instrumen perubahan sistem politik secara baik, Golkar. Dan kami sejalan dengan Gerindra, Bang. Saya tidak tahu partai yang lain, tapi kita akan menata seperti itu. Jadi saya pikir itu, Bang Fahri. Jadi poinnya adalah negara kita akan menjadi negara maju, pendapatan per kapita kita akan mencapai 10.000 dolar US dollar pada tahun 2030 sampai dengan 2034. Syaratnya cuma satu, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Dan lapangan pekerjaan kualitas itu kita harus mampu melihat keunggulan komparatif kita. Apa? Hilirisasi dan industrialisasi. Dan membangun produk dalam negeri. UMKM kita harus kita up. Kita harus naik kelaskan. Jangan UMKM itu identik dengan kerupuk, kios, bakso, warkot, macam-macam. Makanya kita rubah atas perintah Bapak Presiden, kita rubah undang-undang Minerba supaya UMKM koperasi juga bisa mengelola tambang, supaya mereka naik kelas. Itu maksudnya. Dan Golkar saya pikir demikian Bang Fahri, dan insya Allah baik-baik saja. Udahlah, HMI ini rumah yang paling bagus itu, yang inklusif itu Golkar. Dan Bang Ilham insya Allah tanggal 19 saya datang ke tempat abang. Ya kan? Pak Sarmuji masih HMI ya? Kita kan nggak pernah tahu Pak. Pak Sarmuji Sekjen Golkar, Ketua Fraksi. Pak Wihaji Menteri
kependudukan, wakil ketua umum, saya ketua umum. Secara kebetulan aja kami satu angkatan. Secara kebetulan kami satu angkatan, ya kan? Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kepedulian dan komitmen KMN kita, jangan hanya omong-omong, tapi harus ada tindakan yang konkret. Bagaimana Bang Ode? Clear kan? Lengger di sini, selesai urusan, aman. Jadi saya pikir itu saya perlu sampaikan. Terima kasih, saya kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sekali lagi mohon maaf. Saya hanya bercanda-bercanda saja. Ungkapan-ungkapan tadi itu orang HMI ini, kalau ada 10 orang HMI disuruh pidato, maka 13 orang yang bisa pidato. Ya kan? Itu HMI. Ya. Kalau ada 10 orang HMI merasa pintar, ada yang lebih pintar 12-13 orang. Tapi kalau ada orang HMI yang merasa paling terendah, maka dia keluar, saya yakin dia yang paling bisa olah orang-orang pintar itu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Gimana, lulus? Lulus? Ini kumlot ya, kumlot? Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Bahlil telah menjelaskan apa yang menjadi kegelisahan keluarga besar selama berbulan-bulan tentang disertasi. Tadi sudah saksi semua lulus dan kumlot. Mungkin demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau